Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya yang sudah hadir di webinar perdana kita malam hari ini yang kita beri nama Forum Utama. Jadi, webinar ini dikhususkan untuk member utama dari UKM Indonesia.id. Nah, tujuannya apa sih? Nah, forum utama ini adalah investasi pengetahuan melalui webinar online yang dirancang khusus untuk member utama dengan topik-topik tertentu, topik-topik pilihan begitu. Jadi untuk tema kita malam hari ini yaitu tentang strategi dari ekspor. Nah, narasumber dari webinar kali ini juga merupakan member utama kita, yaitu Bapak Budi Wicaksono. Beliau adalah pendamping UMKM di bidang ekspor. Jadi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Budi, kita dengarkan dulu nih tanggapan dari Ibu Dewi Meisari selaku founder UKM Indonesia.id. Silakan Ibu Dewi Meisari. Halo, makasih Aida, makasih teman-teman semua yang sudah gabung di forum sharing kita pertama yang udah hadir on time ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya apresiasi banget karena sebenarnya ini tuh kali pertama bagi UKM Indonesia untuk mencoba membangun kolam baru yang mana isinya itu adalah pelaku UMKM yang mau bayar gitu. Bukan hanya mau bayar, tapi juga minimal satu udah ngurus NIB, nomor induk berusaha, dan juga sudah memiliki logo perusahaan atau merek produknya, gitu. Nah, eh, awal-awalnya karena kami itu dilahir dari Universitas Indonesia ya, jadi awal-awalnya dulu itu mengembangkan UKM Indonesia itu pengennya semuanya gratis layanan UKM Indonesia gitu. Tapi setelah evaluasi 5 tahun terakhir gitu, lah ini begitu dikasih gratis semua, ternyata memang nyari orang-orang yang punya semangat dan dorongan motivasi untuk maju, untuk naik kelas, untuk ngejar omset, untuk terus-menerus menambah wawasan. Ternyata terlalu kecil gitu tingkat konversinya gitu. Tingkat dari 40.000 yang jadi nggak nyampe 100 gitu ya. Sehingga setelah berpikir mendalam gitu ya. Oke, kayaknya kita udah saatnya nih harus bikin kolam baru, itu member baru yang kita kasih nama member utama, yang kumpulan orang-orang yang sudah melek legalitas, sudah peduli sepentingnya legalitas, sudah peduli dengan pentingnya logo dan identitas perusahaan, dan mau bayar. Dan bayarannya ini sebenarnya kecil gitu ya, 150.000 1 tahun gitu. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bergabung ke dalam kolam kecil yang baru ini, ya member utama. Mudah-mudahan ini bisa jadi kolam baru yang mana menambah akses, menambah network yang isinya orang-orang yang punya semangat dan daya juang yang sama besarnya juga gitu ya. Dan forum sharing ini sebenarnya kita adakan sebagai bentuk respon atas feedback teman-teman juga. Memang harapannya kopi darat ya, ketemu ketemu langsung ya, sharing ketemu langsung ya, Aida ya. Namun itu kan nggak bisa cepet segera direspon gitu, sehingga kita menyelenggarakan online dulu deh gitu. Dan yang paling penting adalah kita pengen kalau bisa ini baik, mau isinya cuma 14 orang, 15 orang, 20 orang. Yang penting forum ini kalau bisa rutin, Aida. Sebulan sekali sebagai ajang untuk bertukar pengalaman, bertukar tips dan trik gitu ya. Atau street smartnya nih yang nggak ada di buku. Adanya di pengalaman-pengalaman yang perlu dibagi antara sesama teman gitu ya. Dan harapannya mudah-mudahan dari silaturahmi, interaksi yang berulang, nanti pelan-pelan terjadi interaksi bisnis sesama member gitu. Kalau saya lihat di grup udah mulai terjadi ya, si ini ada yang beli ini nggak, ada yang nyari ini nggak, nah itu yang kami harapkan gitu ya. Dan saya mau ucapkan selamat berbagi kepada teman-teman semua, selamat belajar. Saya kalau boleh jujur pengen pengen cerita karena saya ini sebelum jadi wirausaha jadi dosen ya. Saya bisa bilang jadi dosen itu lebih mudah teman-teman daripada jadi wirausaha yang berhasil
nembus omset 5 miliar setahun gitu. Karena apa? Karena perjuangan menjadi dosen itu step-stepnya jelas. Susah sih, standar lulusnya tinggi, tapi kalau diikutin tingkat pasti bisanya tuh tinggi. Sementara kalau kita berbisnis, sukses jalan bagi Pak Budi belum tentu sukses jalan buat saya. Saya ulang langkah sukses saya, Aida ulang langkah sukses Bu Dewi, kok nggak sukses buat saya, gitu ya. Jadi kita itu memilih jalur yang tingkat kepastiannya, tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi, sehingga forum-forum seperti inilah sebagai bentuk ikhtiar kita agar know-how street smart itu saling bertukar, sehingga kita semua yang ada di lingkaran ini, harapan saya, doa saya makin pintar, makin bijak menyelenggarakan bisnis, dan mudah-mudahan sesuai cita-cita kami, yang masih mikro-mikro berkurang semua, akhirnya menjadi UKM, yaitu usaha kreatif miliaran untuk Indonesia. Itu aja dari saya. Saya sebenarnya pengen banget sit in gitu ya, tapi mohon maaf banget harus langsung pergi karena saya sekarang posisinya lagi di Pontianak harus nemenin ibu saya rawat di rumah sakit gitu ya. Jadi mungkin saya nanti nonton recordingnya aja, tapi tolong mudah-mudahan forumnya sesi sharingnya tanya jawabnya banyak, saling saling bercerita. Jadi Aida pantik-pantik ya agar sesinya saling tektokannya bagus, semakin banyak bertanya, semakin banyak jawaban, semakin banyak ilmu yang bisa diserap oleh teman-teman semua. Itu aja dari saya. Terima kasih, selamat berbagi, selamat belajar, selamat menambah pengalaman, dan mudah-mudahan selamat membuka pintu-pintu rezeki untuk kita semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Dewi sudah memberikan tanggapannya ya Ibu ya. Semoga mamahnya Sip, segera sip, ya. membaik ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, ya, terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita langsung simak aja nih materi dari Pak Budi Wicaksono ya. Nantinya akan ada sesi tanya jawab juga setelah pemaparan selesai. Jadi mohon untuk bisa disimak dulu materinya, nanti setelah itu baru bisa sesi tanya jawab. Begitu ya. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Mbak Ida. Apresiasi juga ya buat Bu Dewi tadi yang udah membuka webinar ini ya, sehingga kita menjadi semakin tertarik, semakin kepengen ya. Kayaknya buat lebih bagus, mungkin kita bisa berjuang bersama-sama sehingga kita bisa mencapai hasilnya. Kebetulan kami, khusus saya sendiri kan memang di dalam grup kan saya lihat pantau banyak teman-teman nih Bu Aida ya yang memang bidang usaha juga macam-macam semuanya. Jadi saya punya kepentingan punya apa uh, utang ya semacam utang ilmu yang harus saya berbagi karena background saya kan kebetulan selama sebelum saya wirausaha saya ada anggota di sini. Saya dinas di BI ya, di BI, kemudian jadi pengajar di BI juga. Nah, setelah selesai dari BI ya, saya masuk wirausaha, masuk ke bidang khususnya trading ya, trading ekspor. Nah, itu pengalaman yang saya alami ini yang saya harus berbagi ke teman-teman semua, sehingga nanti dengan acara ini walaupun waktunya nggak banyak menjadi bahan yang efektif ya, sehingga kita bisa saling berdiskusi, berbagi pengalaman teman-teman, kemudian sharing yang saya sampaikan bisa ada feedbacknya dari teman-teman situ. Dan apresiasi buat teman-teman yang udah bisa hadir di sini, khususnya dari grup UKM utama sendiri, yang kebetulan yang tercatat di sini ada 16 orang. Uh, Mudah-mudahan dengan 16 pun kita bisa menyerap dan bisa berbagi ya ilmunya sehingga kita bisa manfaatkan sama-sama yaitu by day. Jadi Amin, itu amin. mudah-mudahan teman-teman kalau memang ada yang punya uh, pengalaman, punya pemahaman yang lebih dalam, kita bisa berbagi juga di webinar ini, Bu Aida. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita bisa berbagi waktu kali Mbak Aida ya, berbagi waktu. Pak. Ini kan kebetulan waktunya cuma ada slotnya sekitar 2 jam ya, 2 jam. Saya nggak lama, lebih banyak kita berdiskusi, lebih banyak kita bertukar pikiran, berbagi semuanya, sehingga nanti apa yang saya paparkan ya menjadi pemahaman tambahan buat teman-teman. Apalagi ini kan UMKM kan memang lagi dikejar sama pemerintah ya.
pemerintah, sehingga kita menjadi kewajiban kita gimana kita untuk meningkatkan proses. Karena kan yang lebih penting adalah proses, Mbak Ida, bukan hasilnya. Di dalam prosesnya itu kan kita ada turun naik, ada fluktuatif lah ya, posisinya ada yang maju, ada yang belum, masih ada menengah, ada yang baru dasar. Nah, itu sama-sama, ayo kita sama-sama naik kelas ya, naik kelas menjadi kelas trading yang ekspor di situ tujuannya, sehingga kita nggak cuma masuk ke pasar lokal tapi masuk ke pasar ekspor. Itu tujuan kita sama-sama semuanya ya, jadi lebih enak. Kalau offline mungkin agak lama ya Mbak Ida, mungkin bisa 2 hari, karena di situ nanti ada simulasi perhitungan HPP segala macam, kemudian pengisian kayak PE, BNP seperti apa itu. Tapi kalau ini lebih webinar, karena tadi Bu Dewi bilang arahnya hanya pembuka awal, mudah-mudahan ke depannya kita Bisa bisa bertatap muka ketemu secara langsung. tatap muka langsung secara offline ya. Nanti tergantung AKM Indonesianya, adminnya mau dibawa kemana kita. Mungkin teman-teman lebih happy ya, lebih senang, dan sekalian bisa memperkenalkan produknya secara fisik yang diperlihatkan di situ. Gitu. Bisa dimulai ya kira-kira teman-teman ya. Nanti ada rundownnya gimana Mbak Ida nih? Apakah Iya, nanti slot tanya jawab gimana? setelah Pak Budi pemaparan selesai, baru kita sesi tanya jawab gitu. Ya, gitu. Setuju teman-teman ya? Setuju ya teman-teman semua ya? Ya. Jadi nanti Oke, boleh kita ada kasih jempolnya kalau setuju. Ya, oke ya. Kita mulai aja ya. Bentar, saya akan share screen dulu. Ya, ya bisa dimulai ya, Mbak Ida ya. Sini ya. Kita sambil ngobrol, sambil tukar pendapat juga, tapi saya juga akan menyampaikan terlebih dahulu di sini. Karena kebetulan saya dikasih slot nggak lama sih, sekitar paling maksimal 1 jam lah di situ, maksimal sekali ya. Ya, jadi sesuai apa yang kita inginkan semua, tentunya kan kita mau go internasional, go global, sehingga kita bisa memulai bagaimana sih produk kita kalau kita jalankan nggak cuma pasar lokal, karena kan pasar lokal wilayahnya juga kan ya nasional, sehingga jangkauannya mungkin masih sifat terbatas di situ. Ya kita mencoba lah, karena kan kalau kita bisa tembus di pasar ekspor, alhamdulillah lumayan lah dapat profitnya. Tapi kita nggak bicara profit, tapi juga di situ ada risikonya. Nah ini saya coba memperkenalkan untuk terkait dengan ekspor. Bagaimana sih mengenai ekspor? Perlu diketahui bahwa saya mendirikan PT Indo Produk Internasional itu sejak tahun 2021 di September. Nah itu khusus memang trading ekspor ya, dengan berbagai macam barang-barang yang kita jual ke luar. Nah, kami PT IP itu memang nggak memproduksi barang ya, kami sifatnya trading. Jadi kita akan mempertemukan supplier dengan seller ya, dengan buyer di luar. Jadi tugas kami memang di IP lebih banyak kita mencari buyer di luar dan mengumpulkan seller-seller dalam yang di wilayah nasional ya, di Indonesia sendiri. Mulai dari spesies, kemudian minyak turunan sawit, mungkin besi juga. Kita selama ini sejak 2021 sampai sekarang lebih kurang kami sudah mengirimkan lebih banyak minyak sawit, turunan sawit ya. Spesies pernah ke Dubai di situ 2 kali, 2 kontainer. Tapi untuk yang besi-besi bekas kita kirim ke Thailand, kemudian minyak sawit kebanyakan ke Cina dan India. Lebih kurang sekitar 39 kontainer kita kirim di situ. Jadi disinilah saya mencoba untuk menyampaikan teman-teman bagaimana sih kita mau mulai ekspor ya keluar. Karena kan bicara ekspor kan bicara barangnya harus bagus, kemudian kuantitinya juga cukup di situ, kemudian secara harga juga masih bersaing juga di luar, karena kan nggak cuma dari kita negara Indonesia saja yang bisa ekspor ya, kan persaing kita negara lain juga banyak kayak Vietnam, kemudian India di situ, kemudian Cina sendiri yang dikirim ke Eropa, karena Cina kan
selain dia ngambil barang dari kita juga kirim ke Eropa, kirim ke Amerika di situ. Jadi memang dia trading. Contoh kecil negara Singapura. Negara Singapura apa sih? Dia kan nggak punya lahan pertanian, nggak punya perkebunan, tapi luar biasa negaranya maju. Ya dari ekspor kan, dari trading. Dia ambil barang dari Indonesia, kemudian dia kelola, ada peti kemasnya besar, kontainernya, pelabuhannya besar, dia kirim keluar. Jadi dia ngambil kalau seperti trader dia ngambil fee dari itu. Dan lebih bagus lagi kalau teman-teman memang punya barang, mau produksi sendiri, kemudian dapat bayar dari luar. Jadi dia punya bendera, teman-teman punya bendera, benderanya apa? Bisa CV, bisa PT, tapi yang punya lisensi ekspor ya. Di dalam aktenya kan biasa di dalam NIB-nya ada KBLI ekspor itu atau KBLI impor. Nah itu harus ada lisensi ekspornya yang harus di diurus izinnya dulu. Setelah itu bisa masuk. Kalaupun belum punya bendera ekspor, nggak masalah karena kita ada ekosistem kan. Ekosistem tuh bisa melalui undername ekspor ya, bendera perusahaan lain yang memang bisa mengirimkan barang kita sebagai penjual di situ. Kemudian dari perusahaan trading lainnya di situ itu bisa. Saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah ini kebetulan foto saya, maaf saya tampilkan waktu di INA Ekspor ya, di Kementerian Perdagangan, kita ketemu dengan buyer dari India di sini. Waktu itu dia nyari sawit CPO sama high CPO di sini. Nah ini partner saya juga ada sama partner saya. Ini materi sebenarnya banyak ya, dari mulai pengertian ekspor sampai yang data ETPC. Tapi kita ringkas saja di sini yang kita penting-pentingin kita tampilkan aja, saya sampaikan sehingga nanti teman-teman juga punya gambaran, oh kayak begini loh kalau kami mau mulai ekspor di situ. Karena kan zaman sekarang kan zaman teknologi komunikasinya bagus kan, itu sebenarnya lebih menguntungkan. Dengan satu internet aja, satu yang punya kita wifi aja, kita bisa mencari buyer dari luar. Kemudian kita bisa link ke jejaring tempat lain sehingga kita bisa dapat produknya juga bisa kita temukan, kemudian buyernya juga kita bisa temukan. Nah ini kan keuntungan ya kita idealis lah ya. Kalau menjadi ekspornya sebuah pekerjaan mulia karena kita selain berwisata juga memberikan devisa buat negara, logistiknya hidup, kemudian memberi peluang lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Itu memang tujuan idealnya, walaupun yang nggak ekspor juga kan tetap ada peluang pekerjaan bagi yang lain, dan juga dari devisa juga masuk juga ke negara ya, walaupun kita dalam negeri karena mulai dari PTN, PPH kan nggak masuk ke negara semua. Nah sementara ekspor dari pabean segala macam, biaya cukai juga tambah masuk juga ke negara, makanya kita mungkin lebih memperluas lagi secara go internasional, kita coba membawa ke situ sehingga kita bisa melihat memperkenalkan produk kita, memasang produk kita ke seluruh negara di situ, apalagi pasar mereka lebih besar. Kalau Indonesia kan sekitar sama luar kan sekitar 1/7, artinya satu pembeli di sana ada 7 pembeli di pasar global ya. Itu menariknya di situ. Kenapa kita harus bisa coba memulai untuk mengirimkan barang lewat ekspor keluar situ. Nah ini datanya ya, datanya jumlah negara kan ya populasi dunia 8,2 miliar, ini data 2024 sekarang. Ya tenaga kerjanya kemudian rasionya juga lebih tinggi kalau seandainya lebih banyak ke global, pasar dunia di situ. Kemudian dari sisi teknologi komunikasi juga berkembang, karena kan kita walaupun kita ada jarak yang jauh, kalau dengan teknologi informasinya sekarang ini berkembang dan gampang, ya jarak itu hanya sebagai jarak secara ukuran, tapi secara komunikasi kan cepat di situ. Kayak saya komunikasi lewat buyer Cina itu pakai WA, dia bisa menawarkan barang, kemudian saya respon seperti itu, kemudian dia bisa telepon dari India, tapi kalau saya kan telepon pulsanya kan kemakan juga, maka pakai WA kan.
Nah, ini saatnya kalau kita siap, teman-teman siap, ayo kita mulai sama-sama. Kita mulai mencoba, kalau nggak kita coba ya nanti kapan kita bisa mulai. Sehingga kita mengajak, khususnya kami itu mengajak teman-teman memulai untuk memikirkan lebih ke arah pengiriman barang keluar ya, produk keluar. Sehingga kita melihat bahwa peran UMKM itu lebih mendunia di sini ya saat ini. Jadi pasar, apalagi teman-teman kan produknya bagus-bagus, kualitas bagus-bagus, karena di situ nanti kalau seandainya produk memang kualitas bagus, tentunya kan berbagai negara luar kan banyak juga yang meminta sesuai dengan contoh. Kayak sekarang ini kan banyak produk lain seperti yang kayak daun pisang bisa diekspor, apalagi yang makanan-makanan ringan ya, itu bisa aja ditampilkan di luar melalui forum-forum diaspora kita di situ, di luar negeri. Nah, ini kita coba melihat lebih ke dalam dulu ke kita, 5 syarat penting ya bagi UMKM kalau seandainya mau melakukan ekspor, ya identifikasi kenapa sih tujuan saya untuk ekspor ya, tadi meningkatkan profit di situ salah satunya ya, dengan profit, memperluas market share ya, keluar atas barang kita, target pasarnya, kemudian kemitraan di dalam perdagangan nasional melalui trade expo kayak kadang-kadang diselenggarakan oleh negara lain di negara kita atau negara kita ke negara lain situ. Kemudian standar ekspor, prosedur ekspor, dan adanya program pendukung dari pemerintah untuk mendukung ekspor. Ya, kemudian ekosistem untuk ekspor ya tadi saya bilang ada under name, trader, situ. Jadi untuk membantu kalau sana kita nggak punya bendera untuk izin dari ekspor sendiri, lisensi ekspor. Nah, ini contoh kecil ya. Ini Semarang aja udah membidik ekspor daun talas. Sekarang kita tinggal berusaha aja mencari bayarnya. Sarana untuk mencari bayar banyak. Di sini nanti ada slide berikutnya ya. Cara mencari bayarnya di situ. Nah, kenapa sih ekspor itu mudah dan menantang ya? Situ ya tadi ada kemajuan teknologi komunikasi, keterwakilan dari diri kita sendiri, kemudian ahli dalam penanganan ekspor sendiri. Jadi tantangan kita itu di situ. Jadi kita perlu challenge dari kita supaya kita bisa lebih maju ke depan, terutama ekspor. Kenapa mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, kita mencoba. Ayo kita sama-sama kita mulai saling bertukar pikiran, saling sharing, kemudian apa hambatannya, apa kendalanya. Kebetulan ada payung di sini ya, UKM Indonesia. Mudah-mudahan UKM Indonesia bisa membantu kita semua nih, Mbak Ida nih, supaya nanti barang-barang dari grup UKM Indonesia itu bisa terserap, bisa kirim keluar. Itu jadi semakin go internasional. Itu memang tantangan dan lebih enaknya kalau kita coba keluar. Kemudian barrier-nya apa sih, handicap-nya? Ya pertama bahasa ya, Jar, yang biasanya sekarang yang ada di kepala kita semua ya. Kalau bahasa sekarang lebih mudah, walaupun kita misalkan nggak bisa bahasa Cina atau bahasa Inggris, ya sekarang ini kalau yang selama ini saya jalanin di situ kami itu ya umumnya pakai bahasa Inggris ya umumnya. Kalau bahasa Inggris kan banyak kan, dari Google Translate, mungkin dari AI sendiri, kemudian dari aplikasi lain yang bisa menerjemahkan antara omongan orang Cina pakai bahasa Inggris dengan omongan orang Eropa kan memang beda sih, tapi paling enggak melalui chat-chat kan bisa kita translate di situ, translate baik itu melalui percakapan WA. Jadi sebenarnya bukan kendala banget kalau dalam hal bahasa, walaupun kita memang kurang paham di dalam bahasa Inggris ya situ. Jadi kita mudah kok dengan teknologi sekarang, dengan sarana komunikasi sekarang, dengan sarana aplikasi sekarang itu menjadi bisa diperkecil kendala bahasanya. Jarak pastinya, jarak. Jangan kan kita ke Eropa ya, kita ke Amerika, kita ke Singapura pakai jarak juga jauh. Itu pakai pesawat 2 jam kan, 2 jam setengah. Tapi dengan adanya internet, komunikasi lebih kecil jaraknya lah itu. Lewat Zoom meeting kita jalan-jalan seperti itu dengan bangsa di luar ya. Gitu. Jadi jarak itu bukan masalah buat kita, itu tantangannya dan handicapnya memang seperti itu. Tapi bukan masalah buat kita ya. Jadi
semakin banyak tantangan, semakin menarik lah buat kita beda. Buat teman-teman ya, buat kita semua, kita akan mencoba untuk naik kelas dari barang-barang dari supplier kita sendiri, dari produk-produk barang kita sendiri. Kemudian ada larangan produk, udah pastinya kan kita tetap mengikuti regulasi pemerintah, karena di dalam Kemendak sendiri kan ada peraturan mengenai lartas ya, larangan dan keterbatasan produk yang dikirim keluar. Kan kenapa? Mungkin contoh, misalkan beras karena kita di sini kurang, jadi pemerintah masih membatasi ekspor beras atau masih melarang ekspor beras di situ. Kemudian selain beras misalkan produk lainnya yang memang minyak goreng, tentunya ada persyaratan berat, persyaratan susah karena memang kebutuhan di domestik memang masih kurang. Jadi dia dimasukkan di dalam larangannya. Yaitu ada high code-nya. High code itu kode untuk ekspor yang berkaitan dengan pajak nantinya situ. Ada peraturan di Kemendak untuk lartas sendiri. Nanti di Kemendak sendiri ada di peraturan nomor 26 tahun 2024 kalau nggak salah situ. Ini regulasinya ya, regulasi pasti yang kita akan ikuti apa yang dikeluarkan pemerintah atau regulasi yang ada di luar yang penerima atau importirnya. Itu regulasinya juga kita harus lihat, kita pahami bagaimana persyaratannya, misalkan harus ada sertifikat pengiriman barang, kualitas barang seperti apa, harus ada unsur-unsur yang lain sehingga kita ikutin apa yang diatur oleh negara lain juga yang sebagai tujuan ekspor. Kompetitif, persaingan pasti ada. Negara-negara Cina, India, Vietnam kan sebagai kompetitif kita. Kayak Vietnam kan ada di sana, ada juga di kita, banyak di kita. Itu persaingan ada di harga, dari kualitas barangnya juga. Nah, kemudian perilaku, handicap kita ya, perilaku kurangnya saling percaya di antara kita. Jadi kita coba perkecil perilaku kurang rasa saling percaya sehingga kita meyakini bahwa resiko ekspor bisa kita mitigasi resiko ekspor ya, sehingga kita bisa bilang bahwa produk ini bisa kok diekspor, kenapa kita takut, kenapa kita kalah, itu kan bagian dari tantangan kita juga gitu. Bukan berarti kita loss ya, karena di sini kan tetap kita harus lihat mitigasi, harus risikonya juga, apakah memang ini bisa bersaing atau memang diterima barangnya apa enggak. Enak kok kalau ekspor kalau udah berhasil ya, walaupun kami sendiri memang masih banyak tantangan Mbak Ida ya, itu loh. Jadi gimana caranya pengalamannya saya ya mudah-mudahan nggak terulang di teman-teman di situ. Nah ini ekspor ya, Permen Mendak tahun 20 nomor 24 yang 2002, nomor 26 kalau saya tidak ada di sini. Ini barang bebas ekspor, barang dibatasi, dan barang yang dilarang. Lartas, itu semua ada peraturannya. Berkaitan dengan barang-barang apa aja yang memang dibatasi di lartas sendiri. Nah ini peraturan yang baru terkait dengan ekspor juga ada di Kemendak tahun 21, nomor 21 tahun 2024 terkait dengan pertanian, kehutanan, pertambangan, dan cagar budaya. Ini nanti dilihat aja peraturannya, apa yang diatur di dalam peraturan Permendak itu sendiri di situ. Nah, bagaimana kita sih cara mendapatkan bayar dari luar ya. Selama ini kan memang kalau lokal kan di antara produsen, di antara bayar di domestik ya, di lokal. Nah, untuk bayar luar kan kita perlu nyari buyer, yaitu sebenarnya sarananya banyak sendiri dari diaspora. Diaspora itu kan orang-orang kita yang memang usaha di luar sebagai agent ya, agent kayak di Prancis tuh, Paris tuh ada diaspora Indonesia udah berhasil. Dia memasang produk-produk yang dari UMKM ke dia. Nanti dia akan melihat atau menjual ke pihak pembeli di wilayah Prancis, di Paris di situ. Jadi dia sebagai trader tapi menampung produk UMKM. Itu diasporanya salah satu rumah Indonesia, House of Indonesia ya di situ. Jadi diasporanya udah punya usaha di sana. Itu melalui situ bisa nyari bayarnya. Kita bisa berkomunikasi dengan sana lewat
lewat apapun kita bisa tanya untuk buyer-buyer yang selama ini dia pasok dari keluar ya ke buyernya di Paris sendiri, di kota Paris contohnya kayak begitu. Kemudian media sosial lah ya, itu udah biasa. Kemudian startup yang ini ya, go forward business ya, kami IP pernah punya, sekarang lagi off dulu ya, kita mau aktifin lagi go forward. Tapi ini berbayar ya, kalau go forward berbayar itu sekitar 6 bulan sekitar 7,5 juta ya kalau dirupiahkan. Tapi di situ gudangnya bayar, tempatnya cari bayar, produk apa aja ada di situ. Mulai dari spice segala macam ada produknya macam-macam. Jadi tinggal lihat kalau kita jadi anggota premium itu lebih leluasa. Kita bisa chatting, bisa cari kontaknya buyer juga semua. Kemudian kita bisa langsung. Kemudian lewat Trade Expo. Trade Expo kan sering kali kan pemerintah mengadakan pameran perdagangan ya di dalam, biasanya kan di BSD, kemudian Kemayoran, baik yang di dalam maupun di luar, itu Trade Expo yang disediakan oleh pemerintah atau dari luar negeri. Itu kita bisa lihat di situ ada kurasinya, kemudian kita lihat ada pertemuan ya antara penjual dan pembeli di situ. Jadi nanti kita bisa business matching lah, dapat ke situ di dalam tersebut ya kita dapat bayar situ. Jadi kita bisa mencari ke situ lewat situ ya. Kemudian ITPC. ITPC kan perwakilan dari kedutaan kita yang ada di luar negeri yang memang dia memasarkan, memamerkan, menyelenggarakan pameran-pameran di luar negeri, ITPC-nya. Nah, itu kita bisa menitipkan barang. Nah, biasanya ITPC, saya sempat menitipkan di ITPC Dubai untuk kopi ya, di situ. Untuk dipamerkan di pameran yang diselenggarakan oleh ITPC Indonesia yang ada di Dubai, di situ. Jadi, pameran-pameran produk itu yang nanti pasti akan dilihat oleh buyer dari luar kan. Nah, itu yang salah satunya juga. Kita harus rajin kita komunikasi dengan ITPC, cari kontak, gampang kok, lewat browsing aja kita lihat ITPC, kemudian ada nomor kontaknya, langsung telepon ke sana, ke ITPC-nya. Jadi lebih mudah, karena ITPC sendiri kan punya target juga, dia harus bisa memasarkan produk-produk dari Indonesia di situ. Tugasnya kan memang begitu. Jadi kita cari kesempatan untuk memasarkan barang di ITPC. Nah, kemudian di kedutaan, dia sebagai juga mewakili sebagai trader ya untuk memasarkan barang-barang kita. Kemudian kerjasama dengan luar negeri juga, terutama negara-negara tertentu yang memang bisa melihat bahwa barang potensi barang kita yang bisa dipasarkan di luar situ, di wilayahnya mereka. Nah, kemudian ada INA Ekspor ya sama TradeMate, itu free, gratis itu. Tinggal dilihat di situ tempatnya bayar juga, tempatnya informasi bayar. Jadi bisa dilihat, itu nggak bayar ya, free ya. Jadi kita bisa melihat keperluannya bayarnya seperti apa. Jadi lebih luas ya, kita dapat bayarnya dari situ juga. Kemudian direct visit ya, kunjungan ya, misalkan kita mau kunjungan ke Cina, perlu barang Cina ya bisa tanya informasi kayak produk-produk tertentu ada di wilayah mana, ya datang langsung ke sana Cina, walaupun memang kita perlu hati-hati ya, karena biar gimana pun kita di negara orang ya perlu lihat barang-barangnya apakah memang benar apa enggak, tapi tetap itu bagian dari kita mencari buyer lah keluar situ ya. Itu lanjut ya. Nah, wajib tahu nih ya ekspor semuanya. Nah, ini di dalam ekspor kan yang perlu kita pahami itu namanya perdagangan internasional ya. Perdagangan internasional berarti kan ada peraturan yang disepakati di antara negara-negara pelaku ekspor atau impor sini. Nah, itu di situ yang namanya ada Incoterm ya. Internasional komersial terms itu. Di sini banyak ketentuan yang digunakan para pelaku perdagangan internasional kita melakukan transaksi perdagangan termasuk risiko dan biayanya. Jadi di situ diatur bagaimana pengiriman dari luar, itu semua pengiriman dengan cara apakah export atau gudang
atau FOB atau CIF itu diatur di dalam importer. Kemudian perjanjian kontrak antara buyer sama seller yang di kita juga diatur. Kemudian NCNDA juga kontrak-kontrak perjanjian NCNDA antara pihak satu, pihak dua dengan pihak ketiga itu diatur juga di situ berapa fee segala macam. Jadi ya paling nggak ini udah dipahami bersama antar pelaku perdagangan internasional. Jadi kita ini udah rule-nya ya, rule yang internasional seperti itu. Jadi yang harus kita pelajari, harus kita tahu juga semuanya. Siapa sih yang menjadi ekspor? Banyak, nggak cuma institusi perusahaan yang memang udah NIB, yang nggak ada NIB bisa di situ, perorangan juga bisa. Tinggal titip barang aja, titip barang ke company yang bisa ada izin ekspornya, nanti tinggal berapa harga barangnya, kemudian si pengirimnya under name itu tinggal ngirim aja situ. Mengenai perjanjian segala macam paling diserahkan sama si produser dari barang dengan si under name sendiri situ. Dan jadi siapapun bisa, nggak per orang, nggak bisa melaksanakan ekspor pengiriman barang keluar. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Di situ kita coba melihat bahwa barang itu sebenarnya bisa diekspor. Kayak contohnya pisang kita bisa dikirim keluar. Apapun produknya selama nggak mungkin pisang pun nggak semuanya ada di sebagian negara ini nggak masuk kurang pisang. Ya. Makanya dia perlu impornya dari mana? Salah satu mungkin dari Indonesia juga, mungkin pesaingnya ada juga dari Vietnam. Ya kita coba menyediakan produk memang yang ada dibutuhkan oleh luar situ. Nah ini ya peraturan di dalam e-cotton ya. Export di sini kan harga pihak menjual menentukan tempat pengelolaan barang. Jadi kalau teman-teman nih punya gudang barang untuk menyimpan barang, kemudian ada transaksi untuk ekspor keluar, maka dibentuklah harga. Apakah harga ekspor, harga gudang, atau harga FOB, atau harga CFR sini, atau CF. Kalau harga gudang, berarti produsen penjual barang hanya menjual barang harganya ya dari gudang. Pengiriman barang dari gudang ke pelabuhan, pengiriman dokumen dari pembuatan dokumen itu diserahkan di luar di situ. Jadi nggak termasuk itu. Kemudian dari pelabuhan ke luar ke destinasi akhir ya, misalnya ke luar negeri itu urusan pihak si pembeli di situ. Jadi penjual hanya murni menentukan harga di harga gudangnya aja, tanpa melihat berapa biaya dokumennya, berapa biaya yang untuk kapalnya pengirimannya, berapa biaya untuk asuransinya, enggak. Kecuali FOB. FOB kita hitung harga kalau kita punya barang di gudang, kemudian mau perjanjian kita dengan bayarnya FOB, artinya apa? Artinya barang yang kita kirim itu udah termasuk harga untuk biaya dokumennya. Biaya dokumen dari mulai pengiriman barang dari gudang ke pelabuhan. Di situ dokumennya apa aja? Tadi ada PEB, NPE, kemudian dokumen-dokumen ekspor lainnya yang memang pengurusan kontainernya segala macam itu harga dari mulai dari gudang sampai ke pelabuhan. Berapa harganya? Urusan dari pelabuhan ke luar negeri, freight cost-nya itu dari si pembeli. Jadi pembeli hanya membayar freight cost-nya yang untuk keluar pengirim barang. Jadi harga kita nggak termasuk harga kapal ya pengirimannya. Misalkan pisang ya, kita misalnya pisang. Pisang harganya 5.000. Kemudian kita angkut ke tracking ya, tracking dari gudang ke pelabuhan 1.000, 6.000. Kemudian dokumennya 500 perak. Berarti kan 6.500 itu harga sampai FOB, harga FOB. Kemudian freight cost-nya berapa? Freight cost 3.000. 3.000 itu urusan dari si pembeli luar. Jadi kita harga perjanjian dengan sepakatan dengan bayar hanya 6.500. Perkara termasuk pajak nanti juga dihitung pajaknya, potong pajaknya dari bea cukainya ya, pabeannya. Jadi kita berjanji sampai dengan harga FOB-nya aja. Beda dengan CFR.
CFR tanpa asuransi. Semua harga, barang segala macam sampai ke negara tujuan itu perjanjian harga, berapa harga yang kita tawarkan pembeli. Artinya kalau harganya pisang tadi 6,5 cuma sampai FOB, tambah 3.000 pengiriman, ongkos pengiriman berarti harga 9.500. Harganya yang kita lepas ke bayarnya 9.500 seluruhnya. Jadi semua freight cost-nya kita yang tanggung dari harga itu gitu. Jadi seluruhnya kalau CFN nggak nambah insuran aja kan, asuransinya berapa tambahnya gitu. Jadi lebih banyak sih kalau bayar lebih kalau untuk masuk ke termasuk untuk mengirim barang sampai di negara dia minta CF karena kan resiko juga tinggi kalau resiko pengiriman barang lewat laut ya. Jadi perlu insurannya, tambahan asuransinya. Jadi teman-teman pada saat membungkus harga dilihat apakah harga itu export atau harga FOB atau CFR atau CAF di situ. Jadi dihitung nilainya. Nah itu bisa nantilah pada saat nanti gitu ya, saya bisa kira-kira ngebantu berapa biaya-biaya semuanya sehingga nanti terbentuk harganya berapa Pak Budi, berapa harganya nih kalau saya mau kirim lewat FOB, berapa harga CFR-nya, itu poin-poin yang komponen-komponennya kita bisa hitung secara detail di situ. Jangan sampai rugi ya, jangan sampai salah hitung harga sehingga nanti pada saat kontrak dijalanin kontrak seller atau kontrak buyer malah jadi rugi di situ. Apalagi teman-teman nggak cuma punya barang tapi dia pakai agent, pakai mediator lagi atau mediasi lagi kan ada fee-nya di situ. Jadi harus dihitung juga di situ semuanya. Jadi itu metodenya kira-kira payment-nya seperti itu. Jadi beda ya harga-harga dari itu. Nah ini tahapannya ya. Jangan lupa bahwa dimanapun nggak ekspor, nggak dijual di lokal, tetap MOU kita menjadi pegangan. Jadi perjanjian antara buyer sama seller itu menjadi pegangan kuat. Kemudian letter of intent ya, pada saat buyer itu butuh barang itu, silakan kirim LOI-nya dulu ke kemarin. Dia apa sih barang yang dibutuhkan, jenisnya apa, speknya apa, jumlahnya berapa, cara metode pembayaran seperti apa, apakah FOB atau CFR atau mudah di situ. Jadi dalam itu akan terlihat, akan disebutkan. Nah, kemudian kita bikin PI, proforma invoice-nya, quotation-nya. Quotation apa yang kita dasarnya dari LOI tadi, sehingga kita bisa menjawab bahwa speknya sesuai, harganya enggak segini atau sesuai, itu tergantung dari PI proforma invoice kita, harga dari yang kita bikin dari tawaran LOI yang buyer kirim di situ. Setelah itu cocok sama harganya ya, sama bayarnya, buyer bikin PO, purchasing order dari buyer, purchasing order, kemudian dia bisa kirim ke kita berarti udah deal dan masih kontrak juga semuanya. Kemudian bikin kontrak selembar biasa dikirim, kemudian kita bikin CI, commercial invoice-nya, commercial invoice dari seller ke buyer. Nah, setelah itu dibungkus dengan sales kontrak ya, kontrak penjualannya. Jangan sampai itu tahapan dari pembelian ini terlewat, karena itu karakter buyer dari luar gini. Ketika barang itu muncul, padahal sales kontraknya udah sesuai speknya, kemudian pada saat barang diterima, dia kadang suka menyimpang dari apa yang udah ada di dalam kontrak di situ. Jadi dia bilang speknya 5, walaupun speknya 5, ternyata dibilang speknya nggak sesuai. Nah, buktinya apa? Bukti bahwa sampai sesuai. Ada yang namanya hasil lab ya, hasil lab sebagai bukti data bahwa kita memang udah sesuai speknya yang kita uji lab dari Sukopindo misalkan SGS, kemudian dari tempat lain, sehingga kita menjadi pegangan kita bahwa ini sesuai spek. Kalau misalnya ada klaim ya kita berdasarkan sales kontrak itu ya, sales kontrak yang memang dilampiri dengan hasil CO, kemudian sertifikat of analis, kemudian ada yang namanya CO, certificate of origin, kemudian ada yang namanya posisi labnya dari
MSDS-nya. Jadi kita memang kita lampirkan sertifikat itu sebagai dasar bahwa kita memang udah sesuai speknya. Itu tahapannya. Nah ini ya, coba. Nah itu kadang-kadang tuh kewajiban kita, buyer tuh nggak akan lepas dia minta seperti ini. Ada sertifikat of analis, hasil lab dari produsen, kemudian sertifikat asal barang ya, SKA ya, surat keterangan asal barang. Kemudian CE, standar FDA ya, standar kualitas dari negara Eropa, CE-nya ya, sama negara Amerika Serikat, di situ FDA-nya. Nah, ini mereka pasti minta sertifikat itu. Kemudian fitosanitary, HACCP, asal analis critical control ya, itu melihat bahwa itu udah dilakukan uji klinis juga. Kemudian MSDS, nah, itu melalui lembaga tadi SGS, Provindo, Intertek ya di situ. Jadi seperti biasa, buyer pasti minta salah satu bukti dari sertifikat barang itu sendiri. Jadi apakah memang itu barang dengan kualitas tertentu ya ditunjukkan dengan sertifikat itu situ. Jadi udah sesuai. Jadi nggak usah khawatir. Lembaganya ngurus-ngurus itu adalah Sukovindo, lembaganya Sukovindo SGS. Kasih sampel barangnya, semuanya yang mau dikirim, kemudian dia akan lihat, diuji semuanya. Setelah itu keluar. Sebagai lampiran pendukung untuk pengiriman barang keluar, untuk ekspor, untuk ke buyer, sebagai pembayar. Jadi itu pegangan dari mereka juga, pegangan kita juga. Wajib ini kita urus kalau ada permintaan dari sana. Nah ini lebih banyak pengiriman barang ya. Nah, ini kan ada MKL. MKL itu yang muatan kapal laut ya. Kemudian kalau seandainya kita mau mulai ekspor, barangnya ini kita mau mulai dari mana nih? Ya udah, kita hubungi MKL dulu, kemudian mesenkan mesen kontainer kan, kontainer, anggaplah udah ada izin lisensi ekspor, maka kita harus buat SI, shipping instruction-nya ke MKL. Di situ, di sana akan dibuatkan kapan jadwalnya, berapa kontainer yang mau dipakai, kemudian berapa biayanya, kemudian skemanya apakah ada surat semuanya itu lewat pembuatan yang ada perusahaan MKL-nya, kontainernya gitu. Kemudian nanti ada yang namanya PB, kalau itu kan akan dikeluarkan sama Bea Cukai, PB ya, pembelian ekspor barang. HS code berkaitan dengan barang itu sendiri, apakah pajaknya dikenakan atau dikenakan enggak, seperti kan berhubungan dengan pajak di situ, berapa persen pajaknya. Kemudian DO, delivery order itu biasa shipping line. Staffing itu pengertiannya loading ya, barang yang mau kita muat di kontainer, setelah kontainer kita pesan, ya barang kita muat di kontainer, misalnya di pelabuhan mana, setelah loading semuanya sesuai dengan jumlahnya, berapa ton di situ ya masukin. Lewat itu setelah dia masukin nanti ada namanya closing time waktu, batasan waktu untuk pemenuhan barang di dalam kontainer ya. Barang itu harus selesai ditutup tanggal 5 misalkan, barang itu anggapnya tanggal 4 udah masuk semua dalam kontainernya. Jadi dia punya waktu yang namanya closing time sebelum kontainernya akan berangkat ya, ETD-nya. Kemudian ada perubahan negara tujuan, konsaininya juga shippernya, eksportir siapa, penerimanya barang siapa, negara mana. BL itu dokumen pegangan yang memang buat importir untuk ngambil barang. Tanpa BL, importir nggak akan bisa ngambil barang itu. Jadi BL itu ya pasti dikeluarkan oleh provider ya, company, buat ngambil barang di situ, semua tertera jelas berapa bayarnya semuanya, BL-nya. Jadi sebagai pegangan, ini istilah kayak cek barang berharga lah, BL itu ya. Barang berharga, kalau nggak ada BL, kita akan kehilangan barangnya karena si pembeli kan nggak bisa ngambil barang kalau nggak ada BL situ. Dari kita wajib ngurus BL-nya. BL itu diurus kalau sarannya NPE, PEB-nya udah terbit dari Bea Cukai, kemudian dari forwarder tinggal menerbitkan BL-nya aja situ. BL-nya di pegangan, itu yang kita kirim dokumennya ke importir situ. Dengan cara apa nanti di slide berikutnya ya pengirimannya, termasuk sistem pembayarannya.
Nah, ini jenis kontainer, apa standarnya mau pakai yang 20 ton, 20 feet, atau 40 feet. Di situ, tinggal tergantung barangnya aja, apakah memang barang itu muat. Kayak kemarin saya ngirim barang-barang besi itu nggak bisa dikirim lewat kontainer ukuran 20 feet, harus 40 feet. Jadi dia barang kan panjang, besi-besi bekas ya, yang Thailand. Jadi harus dikirim pakai 40 feet. Kemudian normal barang itu memang harus dibersihkan dulu semuanya. Kemudian FCL itu apa sih? Full container load ya. Jadi teman-teman UMKM kalau mau mengirim barang penuh satu kontainer penuh ya itu kita pakai prinsipnya FCL. Barang itu penuh satu kontainer, barang kita sendiri yang dikirim satu kontainer. Sementara kalau LCL less container load ya. Jadi kalau kontainer isi 20 ton, ya punya kita cuma 2 ton aja nih. 2 ton bisa dikirim, nggak ada masalah. Jadi nggak harus satu kontainer karena ada gabungan dengan barang-barang milik pihak lain di situ. Jadi kita pakai sistemnya LCL situ. Kemudian ada konsolidasi itu yang memang perlu antara kita sama kontainernya. Ukurannya juga di dalam packing list juga pakai volume ya, volumetrik ya di situ. Jadi apa namanya ukuran di dalam berat barangnya ya pakai volume situ. Biasa pakai ton atau pakai kgs ya kilogram situ. Kemudian UTPK unit terminal tuh pelabuhan kontainer. Jadi masing-masing kontainer dipusatkan di pelabuhan tuh sesuai dengan jenis-jenis kontainernya, di unit mana dia taruhnya, di UTPK-nya. Depo juga sama tempat penginapan kontainer di pelabuhannya, kemudian DO, delivery biasa delivery order ya, operating system, GW, gross weight yang harus tertera di dalam packing list. Kemudian net weight juga tertera di dalam packing list itu. Kemudian ada yang nanti tadi terakhir ada part of shipment bagian dari pengapalan sendiri ya, di situ satu kontainer berapa. Terakhir closing time ketika udah tutup semua ya tinggal tutup kontainer, tinggal nunggu tanggal keberangkatannya aja kontainer. Berapa hari penyampaiannya itu akan dilihat di dalam bill of lading BL-nya juga situ. Berapa lama perkiraan sampainya ya ke negara tujuan. Kalau Cina biasanya lebih kurang sekitar 3 mingguan lah. 3 mingguan baru sampai. Tapi kalau Eropa bisa berbulan dia. Bisa 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru sampai barang. Karena kan kapal laut di situ. Nah ini pengertiannya ya kalau kita pakai kapal besar ya mother vessel ya. Kemudian feeder vessel kan lebih perantara ya, kapal perantaranya, ETD waktu keberangkatan kapal, waktu ketibaan kedatangan kapal, shipping line perusahaan kapal situ, kemudian forwardernya kita pakai, kemudian shipping dan voyage ya. Voyage itu kan lebih banyak nomor kontainer yang ada di dalam barang yang kita muat di situ karena ukurannya adalah nomor badan kontainer lah di situ, nomor kontainernya. Itu voyage, biasa voyage berapa, 1525 atau berapa itu memang harus tertera jelas di dalam kontainer sendiri. Nah ini perusahaan-perusahaan kontainer ya ada One, Evergreen, Yangmi, One High. Kalau kami biasanya kita pakai One High, itu kemudian pakai Costco di situ yang kita kirim lewat itu ya, yang lewat biasa kami kirim dari Kalimantan kita pakai sering. Nah, jadi One sekali yang One terus kami sekali. Costco yang kemarin kirim barang ke Thailand besi. Nah, sekarang sumber ekspor nih ini ya. Ini menarik di sini. Selama ini kan kalau kita jual lokal kan ya karena kita di Indonesia paling transfer kan, transfer atau SKBDR bisa juga. Kemudian ada DP, payment ya apa, down payment. Kemudian sisanya transfer lagi, perjanjiannya apa. Nggak kompleks yang ada di kalau ekspor pembayarannya karena kan kita kalau ekspor karena negaranya kan jauh, kita nggak pernah ketemu orangnya siapa. Yang pembeli barang nggak pernah ketemu kita. Kemudian
eh, perusahaannya di mana juga, letak lokasi di mana kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti dia beli barang kita. Gimana sistem bayar supaya aman? Ya kita coba identifikasi satu persatu ya. Kira-kira yang memang aman buat kita, nggak merugikan kita, pakai sistem bayar seperti apa? Sehingga kita menjadi lebih leluasa ya, lebih lebih tenang situ. Nah ini kan biasanya ini yang umum dulu ya, ada COD, cash on delivery, consignment, konsinyasi ya pembayarannya, kemudian telegraph transfer, street code pakai, Western Union itu biasa umum, dokumen payment, dan LC, letter of credit. Itu sistem pembayaran selama ini memang ada yang dipakai di situ. Nah, ada dua, LC dan non LC. Kita coba cari yang paling enak, paling aman, dan paling nyaman di situ. Jadi selama ini kami ya, Indo Produk itu pembayaran kita pakai adalah LC, letter of credit. Itu lebih aman. Dan paling aman LC. Karena kenapa? LC itu kan ketika bank penerbit menerbitkan LC sesuai perintah dari importir, maka dia kirim MT 700 ke bank penerima kita. Misalkan di sini Bank Mandiri atau BCA ya, menerima notifikasi MT Swift 700 dari bank penerbit, kemudian diolah sama bank penerima, setelah itu dilihat komponen LC dokumennya apa aja. Setelah ketemu semua dokumennya, kemudian barangnya dikirim, kemudian BL-nya kita kasih ke bank menerima, semuanya termasuk persyaratan kemenangan LC, kemudian bank menerima mengirimkan BL-nya ke bank penerbit di situ. Jadi ketika bank menerima BL dan dokumen lainnya dari bank penerbit, maka dia kirim dananya untuk didebet di dalam negeri, bank penerima LC ya. Jadi lebih enak. Sementara barangnya kan masih dalam perjalanan tuh kan. Lebih cepat kirim BL-nya ketimbang kirim barang. Kalau kirim BL dokumennya seminggu sudah sampai, karena pakai DHL lebih kurang 1 minggu. Tapi kalau barang kan lebih lama. Tapi nggak masalah. Yang penting dokumen biarnya kita kejar supaya lebih cepat duluan daripada barang yang sampai di situ. Jadi kita harus bergerak cepat. Ketika barang dikirim, kita segera membuat ke bank penerbitnya. Nanti bank penerbitnya setelah menerima dokumen SI tinggal notifikasi untuk penerbitan rekening untuk dibayar kepada si penerima, si penjual, langsung dibayar. Aman kan? Kita nggak ketemu orangnya, hanya ngurus itu, peraturan regulasi rule-nya dari ekspor seperti itu dipakai seluruh negara, dan itu uang aman situ sesuai dengan kontrak antara pembeli dan penjual, walaupun nggak pernah ketemu. LC-nya apa sih yang memang kita enak dipakai? Irrevocable LC. Artinya Mohon maaf Pak Budi, di saya suaranya hilang. Halo Pak Budi. Bisa bersuara lagi Pak Budi? Belum ada suaranya Pak? suaranya hilang.
Nah, ini sudah muncul. Ini, Ini sudah muncul lagi, Pak, suaranya. ini nggak bisa dibuka. Kenapa? Emang. Nah, coba. Atau kita sambil nunggu Pak Budi, ada yang mau sharing? Siapa yang udah punya pengalaman ekspor juga? Halo, Ya, udah halo Mbak? Pak Budi. Oh ya, Udah. sudah masuk Pak. Sekarang nggak ada suaranya lagi, Pak. Halo Pak Budi. Oke, sambil nunggu Pak Budi, ada yang mau sharing nggak yang punya Hah? pengalaman ekspor mungkin? Ini diubah gimana? Pakai apa? Enggak bisa. Enggak usah pakai. Udah. Halo Mbak. Iya, halo Pak Budi. Udah masuk ini suaranya. Ada yang punya pengalaman ekspor selain Pak Budi, Pak Andreas, atau Pak Heri? Ada yang mau share pengalamannya? Ibu Dina atau Ibu Dewi? Halo Mbak Ida, Ya, halo Pak Andreas. ya Mbak, saya mau sharing-sharing nih Mbak Ya, sedikit. boleh. Sambil tunggu Pak Budi, kita dengerin sharingnya Pak Andreas dulu. Ya, ini kita kalau bicara Boleh tentang, open kamera, Pak, biar kita juga saling mengenal. oh ya, ya Mbak, baik Mbak, baik Mbak. Ini Pak Andreas, usahanya apa Pak? Mohon maaf. Saya bergerak di bidang food and beverage ya Mbak ya. Oke. Daerah mana Pak? Saya di Kota Serang Mbak. Kota Serang, Banten ya Pak ya? Iya betul. Baik. Cerita pengalaman Pak ya, Iya, tempo silakan hari Pak. kita mengikuti Business Matching Forum yang Mm-mm. dilaksanakan oleh Kadin Indonesia di tahun 2023 Mbak ya, tepatnya tahun Mm-mm. kemarin. Dan pada saat itu kita business matching dipertemukan dengan salah satu buyer kita dari Bahrain Mbak ya. Kebetulan beliau juga merupakan salah satu importer juga di bidang food and beverage di Bahrain di Timur Tengah. Singkat cerita, saat kita approach dengan buyer, dia itu tertarik dengan produk saya gitu. Karena memang produk ini dinilai dari packaging, dari rasa dan lain-lain itu cocok dengan konsumsi yang ada di sana gitu Mbak. Nah, singkat cerita lagi, setelah kita deep talk dengan buyer, ternyata kita menemui kendala Mbak. Jadi produk kita ini ternyata ini standarnya itu tidak memenuhi syarat untuk diimpor oleh mereka ke negaranya. Padahal waktu itu kan sebenarnya si buyer ini udah cocok gitu dengan harga, dengan kualitas produk kita. Gitu. Cuman salah satu kendalanya kita di standar produk, Mbak. Dan akhirnya di situ kita gagal lah untuk closing gitu, Mbak. Mungkin dari pengalaman saya ini saya share kepada rekan-rekan di sini bagaimana caranya solusi untuk kita kalau misalkan produk kita belum memiliki sertifikasi untuk negara tujuan ekspor. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas sharingnya ya Pak Andreas ya. Nanti kita tunggu dari pendamping UMKM kita terkait ekspor, yaitu Pak Budi Wicaksono. Beliau yang lebih mengetahui ya.
terkait ekspor ini. Pak Budi coba sudah keluar suaranya atau belum ya? Atau mungkin Pak Budi nanti live dulu, nanti join lagi Pak. Untuk Pak Andreas, pertanyaannya ditampung dulu ya, nanti bisa dijawab sama Pak Budi. Oke, oke, baik, Mbak. Baik. Terima kasih. Ada yang mau share pengalaman lagi? Bu Dina ini fashion Winona Modest untuk ini ya Bu Dina ya. Hijab yang ini sepertinya hijab yang turban begitu. Betul tidak Bu Dina? Kalau saya tidak salah. Boleh share pengalamannya Bu Dina? Atau dari Pak Hamzah mungkin? Usahanya apa ini Pak Hamzah? Saya juga belum hafal satu-satu usahanya. Atau dari Ibu Rani Hana yang baru 2 hari join, sepertinya Bu Rani Hana ini. Iya, saya mengikuti dulu. Baik. Atau Pak Dani nih, Pak Dani Keliat. Usahanya apa Pak Dani? Halo, Halo Kak Pak Dani. Dia. Maaf. Saya usahanya promotional item sih. Jadi kita bagian produksi, sebagian supply untuk kebutuhan barang-barang promosi. Itulah kurang lebih. Selain itu saya ada usaha tour juga, cuman yang jadi core-nya sekarang itu sih promotional item. Bisa diceritakan Pak usahanya tuh seperti apa Pak? Promotional item tuh? Jadi macam-macam ya, maksudnya terkait kebutuhan promosi dari perusahaan, misalnya mereka butuh souvenir, terus Mm-mm. butuh saat itu kita tuh banyak apa yang jadi andalan kita tuh souvenir-souvenir atau item-item promosi yang terkait dengan printing tekstil, jadi cetak kain gitu. Seperti kita bikin juga batik sekarang, batik printing, terus termasuk desainnya, kita bikin desainnya mulai dari desain sampai jadi disesuaikan dengan corporate brandingnya sampai jadinya gitu. Terus kita bikin juga apa scrub caps atau topi dokter yang berbasis printing juga. Lalu kita juga bikin apa namanya foldable bag ya, foldable bag yang mungkin kalau kalau pernah dengar Bapak Ibu apa tas sederhananya tas parasut lah ya. Cuman kita pakai bahannya secara teknis sih bukan parasut sebenarnya. Cuman ya gitulah kurang lebih. Jadi untuk tas belanja, untuk banyak sekarang permintaan dari apa korporat yang seperti itu karena terkait dengan apa environmental friendly ya. Terus ya macam-macam yang lain. Cuman itu yang jadi Daerah mana ini Pak Dani? kalau kita workshop di Citayam. 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 Sebenarnya masuknya udah Bojonggede sebenarnya, udah Kabupaten Bogor sebenarnya. Gitu. Siapa tahu bisa bermitra juga ini Ya, dengan teman. boleh banget, boleh banget. Halo Pak Budi. Atau siapa yang pengen sharing lagi?
Ada yang mau sharing lagi? Sebenarnya banyak Mbak ya kalau kita mau Boleh. sharing gitu. Pak Andreas lagi. Cuman kita mulai satu-satu dulu Mbak. Sebenarnya terkait sertifikasi ini apa ya, boleh dikatakan memang suatu hal yang penting lah ya gitu. Begitupun dengan misalnya bukti kalau misalkan selama ini kan sebelumnya juga saya juga kan pernah mencoba komoditas lain Mbak ya, selain dari food and beverage. Tapi memang food and beverage ini syarat ini yang lebih rumit dan lebih banyak dibandingkan syarat-syarat komoditas yang lain saat kita ekspor Mbak ya. Sedangkan kita di Indonesia ini lebih banyak usaha-usaha kecil kita itu bergerak di bidang food and beverage. Nah mungkin ini juga menjadi PR serius juga mungkin kalau menurut saya ya bagi pemerintah kita. Bagaimana peran mereka untuk memfasilitasi kita ini agar ekspor negara kita juga bisa lebih meningkat gitu Mbak. Kalau misalkan kita berkaca sama negara sebelah, contoh lah ya, nggak usah jauh-jauh kita berkaca dari Cina gitu mungkin Mbak ya. Mereka di sana itu kan sekalipun ini tapi dia didukung penuh gitu oleh pemerintahnya. Gitu. Makanya ini sangat sayang sekali gitu waktu itu saya gagal closing gitu. Istilahnya kan ya kalau misalkan memang bisa closing gitu kan, berarti kan saya lebih banyak menyerap tenaga kerja gitu yang berada di sekitar lokasi usaha saya. Begitu Mbak. Terima kasih Pak Andreas. Yang lain nggak pengen sharing kayak Pak Andreas nih? Banyak Mbak yang pengen sharingin sebetulnya. Halo Pak Budi, apakah udah bisa keluar suaranya Pak Budi? Tadi sepertinya udah ada suaranya. Atau mungkin nggak perlu pakai headset Pak Budi? Langsung dari laptopnya. Tetap tidak keluar ya suaranya ya. Sayang sekali padahal banyak pertanyaan nih. Atau bisa jawab di kolom chat Pak Budi? Karena saya ingin menjawab bukan ranah saya, nanti saya salah jawab. Kak Yenita mau sharing nggak Kak Yenita dengan Baga Cafe ini? Boleh sharing sedikit? Sementara ikut dulu, Mbak. Baik. Terima Ini daerah kasih. mana Baga Cafe Kak Yenita? Di Medan. Medan, wah jauh sekali nih. Pak Suryana nih dari Karawang. Usahanya apa Pak Suryana? Halo Pak Suryana. Atau Pak Sunadi. Usahanya apa Pak Sunadi? Saya di bidang jasa, Mbak. Jasa. Apa itu Pak? Jasa Jasanya apa? di instalasi listrik. Instalasi listrik. Sebenarnya ke depan juga pengennya sih apa ya, ya seperti teman-teman yang lain gitu punya produk ini. Gitu. Jadi untuk sementara sih nyimak dulu aja sama beliau-beliau yang sudah pada suksesnya gitu. Sukses bareng-bareng ya Pak ya. Iya. Daerah mana Pak? Saya dari Cirebon. Cirebon. Yang belum saya sebut, Ibu Marta Dewi. Ini yang timnya Pak Budi atau bukan ya? Pak Surya, Pak Budi
Jika sudah oke, bisa konfirmasi kembali ya Pak Budi ya. Kami masih menunggu. Ya, Anda nggak apa-apa. Iya, betul. Pak, ada yang mau sharing-sharing lagi pengalaman dalam wirausahanya? Nggak perlu di bidang ekspor juga sih. Halo, Mbak Ida. Ya, ini masuk Pak. Udah ya, masuk saya pakai HP nih, terpaksa sekali. Iya. Nanti saya pakai share-nya, langsung materinya langsung di sini aja ya. Iya, dari laptop, Sini. jadi suaranya dari HP. Betul, bisa Iya. begitu juga Pak. Hmm. Boleh dilanjut Pak, tadi sampai sini ya Iya, betul. iya, iya. Maaf ya, jadi terpotong. Maaf, berpotong lumayan lama nih. Tidak apa-apa Pak. Sampai LC tadi ya? Iya, betul Pak. Slide udah ya Mbak ya? Iya, sampai ini. LC ini Pak. LC ya. Ya, walaupun darurat ya, yang penting bisa ketemu dulu ya situ. Jadi ini saya lanjut untuk LC itu ada yang tadi ya tanpa nanti ya pertanyaan siapa tadi siapa ya menarik Mas juga itu Andreas, iya. Mas Nanti Andreas bisa ya. dijawab di Nanti akhir ya Pak ya. ya di akhir ya. Kemudian ada LC revocable. Jadi saya dari semua LC itu saya lebih ke irrevocable ya karena nggak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak di situ. Kemudian kalau revocable kan kadang-kadang dia masih bayar luar tuh memanfaatkan mungkin supaya kita nggak tahu atau nggak paham dia nawarin pakai revocable LC di situ. Jadi kita lihat hati-hati ketika ada kontrak sama buyer yang kita pilih tawaran seperti apa dalam kontraknya. Nah sementara red clause LC kan LC yang dipakai dan permintaan dari si penjual agar dibayarkan uang muka dulu bisa itu nanti dia pakai model LC-nya red clause LC. Jadi si penerbit LC sesuai persetujuan dari si pembelinya akan mengirimkan pesan kepada bank terima supaya dikeluarkan dulu dananya uang mukanya untuk si supplier situ pembelinya penjualnya ya. Kemudian use and payable LC, lebih LC pembayar secara berjangka yang 30 hari, 60 hari, 90 sampai 120 hari. Nah, itu nanti tergantung perjanjiannya. Kalau 30 hari biasanya kalau LC yang berjangka hari sendiri misalkan 190 hari ya. Nanti dia pakai sistem diskonto ya sesuai dengan permintaan dari si penjualnya karena bank penerimanya akan mengeluarkan uangnya dulu ke si penjual dengan diskonto sekian persen karena dia kan ada risiko karena setelah di barang nyampe baru si bank penyetornya akan memberikan dananya ke bank penerima di situ. Itu LC berjangka yang kadang-kadang seringnya digunakan dengan pemakaian diskonto juga. Kemudian LC transferable
LC yang diterima bukan cuma dari pembeli ke penjual, tapi penjual bisa memindahkan lagi LC-nya ke pihak ketiga lainnya. Jadi cuma satu kali pemindahan transferable LC-nya ya, dari si penjual ke pihak lainnya. Sementara back to back LC yang dipakai pembayar dari impor, lalu pembayar tersebut dibayarkan kepada pemasoknya, pemasok barangnya. Jadi itu untuk sifat dari LC sendiri. Kemudian yang sering saya pakai itu sebelumnya kita pakai side LC ya. LC-nya memang tergantung perjanjiannya, kemudian diterima oleh kemudian secara lengkap benar, baru dia kirim notifikasi bank penerbit ke bank penerima, dokumennya lengkap, dikirim untuk pendebitan rekeningnya, dari luar dikirim dananya dari bank penerbit ke bank penerima. Nah, ini bank penerima ngasih tahu ke kita bahwa LC-nya udah lengkap, udah dikirim pembayarannya, tinggal kita menarik aja dananya dari si bank penerima. Ada biaya LC, tapi biaya LC nggak besar sih di situ, kecil, sekian persen, 0, berapa persen, 0,5, kecil kok biaya LC. Jadi nggak usah khawatir, tetap bank kan ada fee based income dia kan, makanya dia ada biaya LC buat bagian dari itu, tapi nggak besar dia. Kemudian user LC tadi saya bilang ada jangka waktu 30, 60 sampai 120 hari, 180 hari. Ya, sementara di per payment LC yang sesuai jangka waktu, yang tadi perjanjiannya mau sampai 180 hari tergantung dari perjanjian antara si penjual dan pembelinya. Nah, ini non LC nih yang banyak risikonya di sini ya, non LC. Jadi tadi saya rekomendasikan kalau seandainya transaksi ekspor lebih bagus dan lebih enak itu pakai LC ya, situ. Masih kedengaran nggak Mbak ya? Aman, Pak, Halo? kedengeran kok. Aman ya? Ya. Kemudian yang non LC-nya itu modelnya transfer, pembayaran di muka down payment, kemudian rekening si open account ya, bayar nggak bayar sebelum barangnya diterima, konsinyasi, barang dititip oleh inspektur kepada impor dijual dengan batas waktu tertentu, berapa lama penitipannya, nanti impor akan jual. Kemudian dokumen against payment itu jadi kalau kita ini tanpa LC ya, kita dokumennya kita kirim dulu, barang kan udah sesuai perjanjiannya, dokumen kita kirim ke bank penerbit, bank di luar, di situ banknya pembeli, kemudian bank pembeli menerima dokumen dari kita, nanti si bank penerima LC dokumen bank penerima menerima dokumen dari kita, dia mengasih tahu ke pihak bayarnya dokumen udah terima, tapi nanti si bayarnya langsung bayar lewat bank dia sendiri, kemudian nanti bank di sana mengirimkan pembayarannya ke bank sini pakai apa? Pakai Titi. Nah, itu kalau kita pakai prinsip dokumen against payment. Sementara kalau pakai dokumen against acceptance itu barangnya udah dikirim, udah diterima sama si importir, kemudian importir belum bayar, tapi nanti importir bikin surat sanggup ke banknya itu, bank importirnya, setelah itu baru dia bayar, barang diterima baru bayar. Risiko tinggi di situ. Risiko tinggi ketika barang diterima semuanya oleh si pembeli, si importir, risikonya dengan perjanjian begitu mungkin udah saling kenal ya. Tapi resikonya kalau seandainya barang tuh datang kemudian nggak dibayar, ya yang rugi kita. Oh, jarak jauh kok, kita nggak pernah kenal. Walaupun kita kenal sekali, jangan habit kebiasaan itu jangan dipakai buat transaksi perdagangan ekspor. Jadi tetap pakai prosedur, walaupun itu kawan dekat, langganan kita, atau sering kita jual ke sana, saya percaya kok membayarnya baik. Betul, baik. 2 kali. Ini maaf saya bukan ngomongin yang negara-negara suka nakal, negara-negara yang importir yang dari Dubai ya, Uni Emirat Arab. Itu agak nakal bayarnya. Jadi dia kepengen barang datang dulu, bayar belakangan. Karena dia tahu barangnya ini nanti akan dijual dulu, dapat uang, baru bayar ke kita. Nah, kita nggak mau, risiko tinggi di situ. Jadi tolong yang model kayak begini, walaupun kita sekali 2 kali aman dibayar, nanti yang ketiga dia kabur nggak bayar, rugi, itu risiko-risikonya. Jadi hati-hati kalau seandainya memang dipakai model kayak begini, COD-nya dijanji COD tapi barang
barang datang nggak dibayar risikonya. Itu model-model paymentnya ya, yang saya bilang tadi lebih aman, lebih banyak, lebih pakai LC di situ. Nah, risikonya ini tadi ya, ada risiko-risiko pada saat perdagangan ekspor. Ya pertama, dokumen nggak sesuai, impor juga nggak mau nerima barang, kemampuan dari counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dia duitnya nggak ada, tapi mau perlu barang itu, sehingga agak repot. Kemudian ada penundaan pembayaran oleh importir yang berdampak pada pengirim barang. Barang produk itu nggak sesuai. Tadi pertanyaan Pak itu ya, Andreas ya, barang produk tidak dipenuhi oleh produsen kepada eksportir atau barangnya nggak sesuai dengan speknya di situ. Jadi kita tadi Pak Andreas, kalau tadi pertanyaannya itu nggak sesuai ya, speknya atau apa ya nggak diterima ya, caranya seperti apa? Ya itu tadi Dokumennya. pemenuhan dokumennya. Jadi biasanya buyer tadi kan meminta sertifikat dari barang itu sendiri kan. Nah lewat misalkan fitosanitarinya, kemudian COA-nya, itu kalau kita udah itu sertifikat itu menandakan bahwa barang itu memang udah sesuai, udah lulus uji dari lab atau uji dari pihak tertentu kayak Skopindo atau SCGS. Jadi itu sesuai dengan apa yang diminta oleh si buyer situ, si importirnya. Jadi kalau udah sesuai, kecuali kita memang nggak memenuhi ya, nggak memenuhi namanya ekspor tuh kadang-kadang kan buyer minta yang memang kualitasnya kualitas bagus di situ. Tandanya apa ya, sertifikat tadi itu. Jadi kita harus penuhi dulu. Kemudian importir meminta biaya pada ekspor antara biaya dokumen segala macam, biaya tender sebagainya, itu bagian tambahan dari risiko-risiko yang lainnya yang muncul. Kalau ini risiko umum ya, risiko negara, risiko negara dan politik ya, political risk, kemudian ekonomi risk dengan inflasi segala macam terkini, embargo ekonomi, itu kehambatnya ekspor keluar ya, itu lebih banyak. Kemudian perseteruan partai segala macam sehingga ekspor terhambat. Dokumen ekspor, risikonya ada pengeluaran barang dari bea cukai. Nanti kenapa barang terhambat barang keluar? Karena bea cukai melihat bahwa nggak bisa keluar ya. Ada yang nggak sesuai apa yang diajukan atau yang dikeluarkan oleh di dalam PEB. Bea cukai nggak mengeluarkan PEB karena nggak sesuai dengan targetnya dia. Targetnya kan ada skalanya ya. Kadang-kadang bea cukai melihat speknya harus sesuai dengan persyaratan dari bea cukai. Kemudian keterlambatan alokasi, kemudian penyitaan barang besar, kualitas nggak sesuai. Jadi nggak sesuai dengan apa yang diajukan pada saat pertama kali dan nggak sesuai dengan NPE, nota pelayanan ekspor sama PEB-nya. Itu bea cukai juga nggak mau menyetujui ya, pajaknya nggak dibayar segala macam, itu nggak mau keluar barangnya. Risikonya barang nggak bisa dikirim. Kalau jadi akhirnya barang kita numpuk di dalam kontainer pelabuhan, nggak bisa berangkat. Harus diselesaikan dulu dengan bea cukai, baru bisa berangkat. Sering, kadang-kadang kan terminal penempatan kontainer paling lama free 7 hari ya. Lebih dari itu kenaan biaya per harinya berapa. Lumayan besar itu. Kalau kontainer bisa ngendap 1 bulan aja, itu gede banget biayanya di situ. Bisa puluhan juta juga. Jadi kita hindari seperti itu. Jadi kira-kira diperkirakan aja, kira-kira dari sisi barang masuk ke pelabuhan, closingnya kapan, barang berangkatnya kapan, kemudian surat dokumennya harus sesuai, harus udah selesai semua, sehingga nggak ada yang terhambat lagi. Udah lolos bea cukai, pajak juga udah dibayar, dan selesai semua dokumennya, barang berangkat sesuai dengan tanggalnya. Kalau enggak, dia lolos lagi. Misalnya tanggal 5 nggak bisa berangkat, dia lanjut di tanggal ETD-nya lagi tanggal 10 ya, nunda lagi. Nah, lebih langsung misalkan biaya ada free pengiriman udah lewat ya, harus bayar biaya penginapan kontainer di pelabuhan. Itu juga harus bisa lebih mahal lagi malah nanti. Barang yang ngendap lama ditambah biaya penginapan kontainer di pelabuhannya di situ. Jadi itu yang kita hindari risikonya. Ya itu yang bisa saya sampaikan ya. Waktu udah jalan terus. Mohon maaf, tadi ada gangguan teknis di saya suaranya, jadi terhambat sekian menit, lumayan lama. Jadi itu Mbak
Aida saya serahkan ya. Makasih banyak teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kita bisa diskusi aja di situ. Terima kasih sekali atas pemaparannya ya Pak Budi ya. Boleh minum dulu Pak Budi, mungkin Iya, haus, nanti baru jawab pertanyaan lagi. iya, iya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tadi Pak Andreas sudah ada pertanyaan. Boleh diulang lagi Pak Andreas pertanyaannya. Yang lainnya boleh juga bertanya terkait ekspor atau pemaparan dari Pak Budi. Boleh sambil Oke. minum Pak? Iya, iya, Mbak. Teman-teman minum juga Iya, kalian. biar tenggorokannya agak basah. Betul. Halo Mbak Ida. Ya, Halo. halo Pak Andreas. Ya Mbak. Halo Pak Budi. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam Pak Budi. Izin Pak terkait tadi sertifikasi barang Pak ya. Untuk produk kita. Memang untuk kategori komoditas makanan dan minuman ini memang agak kritis sekali nih Pak sertifikasinya Pak ya dibanding komoditas yang lain. Untuk kita, untuk saya contohnya dalam kasus tersebut bukan berarti saya tidak mau ya untuk mengurusnya. Kita mau Pak mengurus, cuman kan mengingat biaya untuk sertifikasi tersebut kayak USFDA, HACCP atau ISO 14001 tentang keamanan pangan, itu kan memang nggak sedikit Pak ya biayanya kalau misalkan kita mau urus sendiri gitu. Nah, ada nggak sih Pak solusi lain gitu bagi kita ini yang masih skala kecil dalam hal usaha gitu untuk punya atau memperoleh sertifikasi tersebut Pak? Karena kalau kita bicara terkait komoditas Pak, di Indonesia ini saya baca datanya ini menyumbang banyak terkait ekspornya itu di bidang makanan dan minuman ini Pak. Tapi kebanyakan dari kita terkendalanya di sertifikasi tersebut Pak. Mungkin dari Pak Budi ada solusi mungkin Pak untuk kita biar bisa dapat sertifikasi tersebut Pak. Ya memang untuk kebutuhan memperoleh sertifikat memang biayanya lumayan karena kami juga sering ngurus-ngurus sertifikat satu barang tuh kadang-kadang satu sertifikat kan jenisnya, apalagi ini makanan ya food and beverage itu kan memang mahal. Jadi solusi untuk saya sementara ya itu tolong dihitung lagi harga kontrak dengan bayar di situ. Jadi harga itu udah termasuk tadi, nggak cuma biaya model pengirimannya, apakah ex-work atau FOB atau CFR atau CEF di situ. Tapi juga dimasukkan komponen biaya yang tadi Mas Andra sebut. Jadi biaya dokumen berapa, biaya sertifikat berapa, dijadiin satu nanti dihitung dengan harga penawaran ke buyer di situ. Kalau seandainya sertifikatnya itu ngurusnya taruh 100.000 ya, saya nggak lihat nominalnya ya, pokoknya mahal lah 100.000 ya. Kemudian nanti harganya barangnya juga tetap harus di up di situ, disesuaikan. Nanti tinggal negosiasi aja yang bayar. Jadi untuk mengakomodir dari untuk menanggulangi biaya dan tidak mengurangkan margin profitnya, sehingga sertifikat ke bayar, kemudian margin profit juga nggak berkurang. Jadi harga mau nggak mau kan di-up lagi di situ untuk biaya pengurusan dari sertifikat di situ. Diambil dialokasikan dari harga negosiasi dengan buyer Mas Andreas di situ. Jadi menurut saya ya, jadi memang harus di-up harganya. Sama kayak kami juga, kadang-kadang kami ada yang slip ya, komponen apa yang ternyata tiba-tiba keluar biaya, kaget kita kan. Kaget akhirnya sementara harga udah deal sini kan sama buyer. Udah masuk dalam kontrak kan mau nggak mau kan rugi kita di situ. Rugi. Jadi itu yang kita hitung ya biaya termasuk biaya yang memang tadi itu apalagi sertifikat kan kelihatan itu berapa biayanya. Jadi tetap dihitung biaya sertifikatnya. Biaya untuk pengurusan food and beverage ya. Masukin dalam komponen harga yang kita tawarkan ke buyer, masukin dalam kontrak. Udah di situ solusinya. Jadi Mas Andreas nggak rugi dengan adanya biaya sertifikat, dengan di samping harga kualitas barangnya memang udah bagus ya, yang hanya sertifikat aja nggak bisa ditujukan, tapi bisa diakalin seperti itu, masukin dalam komponen biaya sama buyer, masukin dalam satu kontrak, udah selesai. Gitu Mas Andreas, sama saya. Oke Pak Budi, terima kasih. Satu lagi Pak Budi, Mbak Ida izin ya. Saya boleh. saya
kemarin ceritanya kebetulan saya hadir di Trade Expo di AISBSD. Kebetulan saya hadir di sana itu sebetulnya bukan exhibitor ya, jadi hanya sebatas pengunjung aja gitu Pak. Observer ya Mas Andreas ya. Iya betul. Artinya emang niat saya datang ke sana itu temporary untuk mencari relasi ya, mencari relasi dan mengikuti seminar-seminar gitu terkait ekspor gitu. Dan alhamdulillah kebetulan saya bertemu dengan salah satu buyer ya dalam forum bisnis, dan si buyer ini kebetulan komoditasnya sama dengan saya Pak, di negaranya dia. Jadi dia juga masih skala kecil, dia juga lagi cari partner juga di Indonesia. Nah, di situ kita terjadilah transaksi ceritanya Pak, singkat cerita. Terjadi transaksi memang jumlahnya kecil Pak ya, artinya kita memang masih tahap uji coba mungkin ya antara usaha saya dengan usaha dia. Dan alhamdulillah kemarin dia udah kirim uang DP-nya juga kepada saya Pak gitu. Iya. Alhamdulillah. Terus udah gitu yang jadi kendala tuh dia ini memang terlihat dari bahasanya itu memang kayak belum pernah impor barang gitu Pak. Iya. Jadi masih kayak kaku banget gitu Pak, saya perhatiin. Nah, sedangkan di sini saya juga belum ada rekanan forwarder yang bisa diajak kerjasama gitu. Nah, kendalanya sekarang barang udah hampir ready, insya Allah minggu depan udah siap untuk dikirim. Iya. Bagus. Tapi kendalanya kita belum ada rekanan gitu. Jadi si buyer juga kan saya menawarkan itu harga ekspor Pak ya, harga dari gudang saya gitu. Iya. Si buyer ini minta dihitungkan gitu ongkos kirimnya ke tempatnya beliau gitu. Nah ini saya bingung mencari berapa yang harus saya inikan gitu, sementara saya sendiri juga kan baru perdana ini Pak gitu untuk ekspor itu walaupun skala kecil. Bagaimana Pak? Ya, pertama kita harus udah kalkulasi seluruhnya ya, yang tadi saya bilang, tapi kita harus walaupun memang kan biar gimana tetap dari mulai dari 2 kontainer, mulai dari 2 ton misalkan atau 1 ton atau setengah ton. Tapi dari sisi itu kita harus tegas di dalam penyampaiannya negosiasi ke buyer, harganya berapa seluruhnya. Ketika bayarnya, kalau transaksi negosiasi antara buyer sama seller kan kalau bicara harga hal yang biasa ya, normal ya di situ. Tapi kita punya posisi bahwa kita memang barang kita tahu kualitas barang kita sendiri, berapa yang harus saya jual, di lokal berapa, di luar berapa. Jadi kita ketika udah menemukan satu titik harga yang dari kita, ya kita sampaikan ke pihak buyer, ini harganya. Ya, ada risiko karena kita melihat bahwa oh barang kita enak nih diambil dari luar, tapi harganya nggak sesuai ya, yang kan rugi juga di situ, rugi. Jadi tetap yang dilihat adalah tegas kepada buyer bahwa harganya masih gitu, sesuai dengan hitungan kita. Kalau dia nggak bisa closing ya udah, itu kan bagian dari transaksi Mas Andreas, bagian transaksi, bagian dari perdagangan yang memang belum pas, nggak masuk harganya ya hal yang biasa buat kita ya, daripada kita jalani dengan harga yang di bawah, akhirnya kita rugi juga di situ, nggak dapat margin profitnya, situ malah jadi kerja kurang maksimal, jadi memang nggak dapat profitnya di situ. Seperti itu Mas Andreas. Jadi memang harus tegas ke buyer bahwa harganya segini, nggak bisa lagi kurang, udah kayak harga barang kita jual ke lokal akan begitu aja. Iya. Tapi ada Pak yang sekiranya forwarder yang bisa kita ajak kerjasama gitu untuk bantu hitungkan shipping rate atau harga kirim ke negaranya tujuan. Tiap forwarder dia sering kali ngasih informasi berapa, pertama ya, berapa biaya freight cost-nya ke luar, nanti kita bandingkan dengan forwarder yang lain. Nggak apa-apa, kita tes. Forwarder lain, misalkan berapa dolar pengiriman ke luar, ke Cina atau ke Dubai lah misalkan ya. Kita bandingkan, walaupun ada beda-beda dikit lumayan kan, cari forwarder yang murah. Karena kadang-kadang forwarder juga ngambil untung besar juga di situ. Nah, kita cek di situ berapa harga freight cost-nya. Kemudian transportasi yang freight cost-nya itu bisa dibebankan kepada si pembeli kalau mau lebih aman ya. Urusan freight cost di pembeli, karena kan
biaya freight cost tuh berapa lama jaraknya itu berbeda-beda antara satu pembeli dengan pembeli lain di situ. Karena pembeli kan maunya murah. Loh saya dapat dari sini forwardernya $5, tapi harga yang pastinya normalnya kan $7 di situ. Jadi memang kita di sini kita cari forwarder yang bisa ngasih biaya yang ringan ya. Kemudian bayarnya juga pasti dia nyari yang lebih murah juga, sama-sama cari murah di situ. Makanya ketika ketemu harga yang normal, harga yang pas untuk freight cost-nya berapa, itu yang kita masukin. Kalau dibebankan ke kita freight cost-nya, itu berarti komponen harga tadi selain tadi yang saya bilang sertifikat, itu bagian dari itu harga barangnya di situ, Mas. Jadi cari kerja semua forwarder bisa jadi kerja sama untuk mengurusi yang namanya BL ya. BL, harga kapalnya, harga peti kemasnya, kontainernya di situ, pengirimannya itu bisa dinego di situ, bisa dinegosiasi. Termasuk jangan lupa berapa free time-nya di pelabuhannya kalau seandainya barang itu terhambat di situ. Karena kalau kita udah lama penginapannya lebih dari 7 hari, kita biayanya bisa sampai sehari bisa sampai 400.000, 500.000. Penginapannya aja belum lagi kalau dia ngambil dari gudang, kontainernya nginap di gudang, lebih mahal lagi biaya inapnya ketimbang di pelabuhannya situ. Jadi dihitung juga di situ biaya free time-nya berapa lama sama forwarder. Dia nanti forwarder akan ngasih kalkulasi berapa biayanya keterlambatannya, berapa biaya kesananya, penggunaan kapal seluruhnya lengkap dari forwarder. Kita lihat bandingkan. Kan forwarder kan usaha jasa juga masih mencari keuntungan, tapi dia juga harus melihat berapa keuntungannya diambil yang sama memberatkan kita. Dicek dulu berapa biaya pengirimannya, biaya dokumen, baru nanti dihitung harganya. Jadi jangan tiba-tiba ngitung harga tanpa kita tahu berapa biaya pengurusan kayak CO ya. CO kan bisa ngurus sendiri ISKA itu di Kemendak. Nah, tapi kita harus login dulu masuk ke sistem OSS semuanya. Tapi kalau pakai ordal ya saya beberapa kali pakai ordal di situ. Tapi lebih mahal di situ. Tapi kalau kita ngurus sendiri, kita punya user password sendiri, kita ngurus ya paling ya selama ini cuma kayak CO tuh ya 50.000 100.000 lah di situ, nggak mahal. Tapi kalau pakai ordal bisa mahal, bisa 400.000. Nah setelah itu saya nggak pakai ordal lagi, pakai user sendiri masuk sama tim saya yang di Kalimantan di situ. Jadi lebih murah. Itu CO yang bisa ngurus sendiri di Kemendak. Tapi kalau CO kan ada di Skopindo atau analis ya, Certificate of Analyst. Jadi biaya itu kan kalau itu kan perusahaan besar Skopindo, SGS. Jadi memang makanan kan juga ada di SGS juga pengurusan sertifikatnya, Skopindo juga. Jadi memang udah standar biayanya. Itu yang saya lihat masukin aja semua komponen biaya itu, biaya sertifikat. Gitu Mas Andres. Oke Pak Budi. Ya, oke. Iya. Terima Semoga kasih Pak menjawab ya Budi. Pak Andreas ya. Ya. Kalau Alhamdulillah. misalkan gini Pak Budi, untuk Ya. mendampingi Pak Andreas gitu bisa enggak? Insya Allah bisa, karena juga saya juga Kan ya, sesama member utama gitu. satu lagi ya, ini satu-satu aja nggak ada dalam tayangan, tapi pengalaman kami di sini. Mungkin tadi dengan Bu Marta bisa dikonfirmasi. Pengalaman kami ketika kadang-kadang kan si produsen ini kan nggak punya link dana nih, maaf ya nggak punya link dana karena ada permintaan dari luar. Dia butuh investor, butuh funder kan, butuh pendana, ya kan? Pasti itu butuh pendana, apalagi pakai LC. Pakai LC kan berarti kan lama, berarti kita beli barang dulu dari luar, kita butuh pendana. Ingat, kerjasama dengan kerjasama dengan fundernya harus strict di situ. Jangan sampai ada yang lolos. Pakai rekening bersama antara si produsen dengan si funder. Jangan sampai, ini pengalaman kami ada perjanjian dengan funder, tapi nggak pakai rekening bersama. Ketika bayarnya itu bayar ke fundernya lewat funder, uang kami hilang, bukan hilang, 8 bulan di funder, ngendep di situ. Celeng kita di situ, sampai ke kepolisian, sampai ke pengacara, kita tuntut. Kembali tapi rugi berapa biaya pengacara, biaya polisinya. Karena kesalahan kami itu adalah nggak pakai rekening bersama, escrow account-nya sendiri. Jadi jangan sampai nggak pakai escrow account.
tetap di dalam kontraknya sama fundernya harus pakai perjanjian rekening bersama. Jadi kalau rekening bersama kan dia nggak bisa tekan sepihak untuk ngambil uang, harus ada dua belah pihak, baru bisa uang itu bisa keluar. Situ. Jadi itu jangan mentang-mentang fundernya banyak ngasih modal dana, tapi akhirnya dibalikin dia, dibaliknya ada tujuan tertentu yang memang mau ngambil uang dari buyer situ. Itu yang kita hindari. Ini pengalaman kami yang bisa saya share ke teman-teman situ. Risiko-risikonya itu. Kemudian pengalaman kedua, kita beli barang di supplier, kita udah kasih DP nih. DP 30%. Tiba-tiba DP-nya dipegang sama dia, barangnya dengan berbagai alasan belum ada, belum siap segala macam. Kita kan pusing. Barangnya belum ada, tapi kita harus ditutup sama waktu kan. Waktu pengiriman barang harus segera kita kirim sesuai dengan kontrak sama buyer. Kan cereng di situ-situ. Jadi uangnya DP udah kasih, tapi janjinya dia akhirnya nggak dapat barang. Entah dari mana, ternyata kita bukan supplier, sebagai cuma mediator itu loh. Jadi itu yang kita salah, bahwa itu memang bukannya supplier, tapi sebagai mediator aja. Itu yang kita bayar ke mediator. Terus kedua, barang jangan sampai kita barang dulu sebelum kita lihat dan loading ya di kontainer ya. Loading, kalau kami lebih ketimbang bayar, tapi kalau yang lain teman-teman kan hitung kan, masuk ke itu baru bayar ke suppliernya. Jadi jangan sampai kita bayar dulu baru cari barang. Jangan, itu resiko tinggi. Cari barang, muat, timbang, bayar, atau hitung, bayar. Baru barang ada duit ada di situ aja. Jadi pengalaman kami juga sih. Jadi juga jangan percaya penuh sama supplier, jangan percaya penuh sama vendor di situ. Termasuk bayar kita, tapi udah kita mitigasi ya lewat LC tadi pembayarannya kalau bayar di situ. Kalau karakter dari pembelian dari Dubai, dari Mesir segala macam, itu lebih banyak dia minta barang dikirim dulu baru bayar. Ya nggak mau kita, nggak mau. Bisa-bisa barang dikirim nggak dibayar di situ. Pakai dokumen against acceptance di situ. Dia pakai prinsip itu. COD tapi nggak dibayar barangnya kita nyampe. Kita nggak tahu dia ada di mana, mau ke Mesir, berapa duit tiket pesawatnya ke Mesir. Cuma mau nyari orangnya ada di mana, perusahaan kita nggak pernah tahu perusahaannya di mana. Orangnya apalagi kita nggak kenal. Jadi seperti itu ya. Jadi risiko-risiko yang kami alami seperti ya, saya wajib saya sampaikan teman-teman, jangan sampai pengalaman saya pahit ini menjadi pengalaman yang lain. Itu yang saya nggak mau untuk terulang di teman-teman yang lain. Jadi saya sampaikan yang selama ini saja. Ini nggak ada di pelajaran, nggak ada di kuliahan, tapi pengalaman yang memang saya alami di situ. Gitu. Itu Mas Andreas ya. Jadi Bu Aida yang pengalaman sedikit share saya situ. Ya. Silakan yang lainnya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Sebelum kami tutup. Emang lebih enak offline ini, nanti kalau ada dari UKM bisa saling, bisa lihat barangnya ini, barang itu. Oh, iya kebutuhan saya perlu ubi nih, perlu pisang atau perlu apa ya, teman-teman kan ada perlu makanan itu lebih banyak lah peluang. Pak Andreas, apa sih produknya nih? Realnya apa? Saya kopi siap saji, Mbak. Kopi. Iya. Mungkin nanti dari pihak Mbak Aida dari UKM Indonesia itu bisa difasilitasi Mbak untuk kita silaturahmi lah, yang inti pertamanya. Yang keduanya ya kita kolaborasi Mbak, kita adakan offline pertemuan gitu Mbak ya. Karena memang semoga kedepannya bisa ya. Iya Mbak, gitu, karena memang ya berapa kali ini kan memang saya bisa melangkah, ya bukan maksud buat ini Mbak ya, artinya kita bisa sampai di titik ini karena memang kita sering silaturahmi gitu Mbak, sering kolaborasi gitu, sampai istilahnya kita bisa sampai di titik ini gitu Mbak. Gitu. Yang lain ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Dari tadi hanya Pak Andreas nih. Pak Fatur baru gabung ya? Ya. Oh Ibu, mohon maaf, Ibu Fatur baru gabung ya Bu ya? Iya Mbak, aduh maaf. Atau yang lain lagi?
Pak Budi masih ada, Pak Budi? Ada Mbak, Baik. masih hadir. Jika nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami minta closing statement-nya dari Pak Budi. Ya, oke. Sebelum kami Kalau nggak tutup. ada, masih ada nggak ini? Kalau nggak ada kita Masih ada close nggak? ya. Ya, oke ya. Sepakat ya, nggak ada ya? Nggak ada, sepakat. Ya, saya closing dulu Mbak ya, sebelum nanti tutup Baik. sama Mbak Eda ya. Ya, terima kasih teman-teman. Pemaparan singkat, mudah-mudahan bisa dipahami sebagai awal dari pertemuan kita walaupun lewat webinar ya, sehingga nanti akan lebih luasa, lebih detail kalau seandainya tadi usulan kami Pak Andreas bisa ketemu secara offline di situ, Mbak Eda ya. Kemudian yang paling penting di dalam ekspor itu pertama ya tadi sistem pembayarannya, kemudian bagaimana cari bayar dan bagaimana menentukan harga sehingga kita nggak ada satu komponen tertinggal sehingga mengalami kerugian. Biar gimana kita tetap harus ada profitnya di situ. Walaupun sedikit, profit jalan sekali dua kali, tapi nanti seterusnya kita udah bisa pegang skema-skema harga sendiri di situ. Kemudian risiko-risikonya terutama sekali seperti apa yang tadi saya sampaikan, risiko-risiko dari sistem pembayaran, risiko dari sistem yang dibayar sendiri seperti itu. Harapan kami dengan penyampaian singkat ini bisa dipahami, bisa berani memulai untuk ekspor di situ pelan-pelan. Saya pribadi, IP, Ibu Marta pribadi juga bisa secara ikhlas ya dan bisa membantu teman-teman jika ada masih kesulitan atau mulai dari mana di situ. Jadi mungkin saya nanti bisa bantu sama-sama tim di sini IP Indo Produk Internasional sehingga teman-teman bisa mulai ekspor seperti pengiriman barang sekali aja udah bagus. Itu harapan kami semua ya. Itu harapannya yang lain akan sama UKM Indonesia atau UMKM teman-teman bisa naik kelas di situ. Hingga barang yang dikirim, yang barang dijual tuh bisa go internasional. Demikian closing statement saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih ada kekurangan dan kelalaian situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya Pak Budi ya. Oh ya, untuk sebelumnya kita boleh foto bersama dulu untuk forum utama perdana kita nih. Nah, baru kelihatan kan wajahnya. Udah segini aja yang mau open kamera. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga forum utama perdana kita malam hari ini benar-benar bermanfaat ya. Terima kasih sekali untuk semua yang hadir, terutama Pak Budi juga yang sudah menyampaikan materinya. Luar biasa ya Pak ya, sangat komplit, padat. Semoga kedepannya ada lagi nih forum utama. Nanti materinya kita akan sharing ke grup ya. Untuk kedepannya apa nih yang ingin dibawakan lagi. Mungkin nanti dari Pak Andreas atau Bu Dina atau Pak Sunadi atau yang lainnya yang ada materi lain yang selain ekspor gitu. Jadi bisa bermacam-macam yang kita dapatkan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila forum utama ini masih banyak kurangnya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan ada acara secara offline gitu tatap muka. Semoga ya. Terima kasih ya semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya teman-teman. Oke.